Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wattaba'a huda wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, insyaallah pagi hari ini kita akan kembali mengulas Kitab Isyarat Al-Arifin fi Tanzihil Anbiya wal Mursalin karangan Syekh Khaldun Al-Hiti. Sebelumnya kita sudah mengulas penjelasan tentang kesalahpahaman seputar kisah Nabi Adam alaihissalam. Kita katakan sebelumnya bahwa Nabi Adam alaihissalam itu tidak bermaksiat dalam arti yang sesungguhnya, karena para nabi min ladun Adam, dari sejak Nabi Adam ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya maksum, terjaga dari dosa. Kita tidak akan mengulang penjelasan yang lalu. Pagi hari ini insya Allah kita akan mengulas lagi-lagi kesalahpahaman yang beredar cukup luas menyangkut kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya pernah membaca di buku-buku SD itu Nabi Ibrahim, bahkan di buku-buku anak kuliahan. Nabi Ibrahim itu digambarkan sebagai orang yang dulunya pernah mencari Tuhan. Digambarkan dulunya itu menyembah bintang, menyembah bulan, baru kemudian bertauhid menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah besar. Nabi Ibrahim alaihi salam, seperti yang akan kita bahas, tidak pernah musyrik, tidak pernah menyembah berhala. Maka Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya walakin hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, dan Quran menafikan kemusyrikan dari Nabi Ibrahim. Maka minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukan musyrik, tidak pernah menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari seperti yang dipahami secara keliru oleh sebagian orang. Kenapa? Sekali lagi, karena para nabi itu maksum, terjaga dari dosa, apalagi kekufuran. Semuanya sepakat kalau ada orang mengatakan bintang adalah Tuhan, itu kekufuran yang nyata. Mustahil para nabi meyakini itu. Kenapa itu beredar kesalahpahaman itu, bahwa Nabi Ibrahim itu dulu mencari Tuhan, punya keraguan tentang keberadaan Tuhan, terus menyembah bintang, menyembah bulan, matahari, karena kesalahpahaman seputar ayat. Dan ini lagi-lagi membuktikan Bapak Ibu sekalian, membaca Al-Quran itu tidak bisa bermodalkan dengan terjemahan saja. Karena memang kalau kita baca terjemahannya, nanti akan kita lihat secara redaksi seolah-olah terlihat Nabi Ibrahim itu mengakui bintang sebagai Tuhan, mengakui bulan sebagai Tuhan, mengakui matahari sebagai Tuhan. Secara lahir kelihatannya begitu, padahal maksudnya nggak begitu. Mari kita sama-sama mengulas dan mendiskusikan tema yang sangat penting ini, karena Nabi Ibrahim punya kedudukan terhormat dalam agama kita. Bahkan agama selain kita, agama Yahudi, agama Kristen mengagungkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau dijuluki Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena banyak nabi-nabi berketurunan dari beliau.
Orang Kristen mengagungkan, orang Islam, agama-agama Semitik, kalau bahasa akademisnya agama-agama Semitik, semuanya mengagungkan Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan ayat yang berbicara tentang kisah yang disebut oleh sebagian orang pencarian Nabi Ibrahim. Katanya Nabi Ibrahim mencari Tuhannya. Kita sebut ayatnya dan mari kita sama-sama memahami ayat ini dengan penjelasan yang sesuai dengan paparan ulama itu. Nabi Ibrahim dikisahkan dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, sebelum berbicara tentang ayat yang katanya beliau mengakui bintang sebagai Tuhan, ada ayat yang begini. Wa idh qala Ibrahim li abihi azar atattakhidhu asnaman alihah. Ketika Ibrahim berkata kepada abinya Azar. Di sini ada hal yang perlu kita luruskan terlebih dulu. Kata ab dalam Al-Quran tidak selamanya bermakna bapak. Umumnya yang sekarang belajar bahasa Arab, kalau mendengar kata abun itu artinya bapak. Kalau anak manggil ayahnya, manggilnya abi. Abun itu maknanya bapak, betul, itu makna yang populer. Tapi kadang-kadang kata ab dalam bahasa Arab itu juga berlaku bagi paman. Tidak selamanya ayah. Buktinya mana Ustaz? Ada buktinya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ketika Nabi Ya'qub alaihissalam, Nabi Ya'qub ini masih keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak Ismail, Ishak. Ishak punya putra namanya Ya'qub. Nabi Ya'qub ketika bertanya sama anak-anaknya, anak Nabi Ya'qub ini, anak Nabi Ya'qub, mata bodoh Nabi Bani. Apa yang kamu sembah sepeninggalku nanti? Kata anak-anaknya, nak budu ilaha. Kami, wahai ayah, menyembah Tuhanmu. Nak budu ilah wa ilaha abaik. Dan Tuhan abaik. Aba itu jamak dari kata abun. Dan Tuhan nenek moyangmu. Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Jadi kata ab dalam ayat ini bukan hanya berlaku bagi ayah, kakek juga bisa disebut ab. Nabi Ibrahim bagi anaknya Nabi Ya'qub itu seperti kakek kan. Disebut Nabi Ismail di sini. Nabi Ismail hubungannya dengan anak Nabi Ya'qub itu paman, dengan sepupu. Jadi Nabi Ismail disebut dengan kata ab dalam Al-Quran oleh keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Aba jamak dari kata ab. Berarti kalau begitu kata ab dalam bahasa Arab tidak selamanya bermakna ayah. Kadang-kadang bermakna paman. Para ulama atau sebagian ulama seperti di Mesir misalnya ada Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ini waliullah, Pak. Itu subhanallah. Saya waktu ke Mesir, beliau sudah tidak ada. Tapi saya mendengar dari cerita senior-senior saya, bagaimana orang Mesir itu hampir semuanya dari berbagai aliran, hampir semuanya cinta sama Syekh Sya'rawi. Kalau beliau bikin majelis itu yang hadir bisa ribuan. Dan mereka itu semuanya seperti terpesona dengan penjelasan Syekh Sya'rawi. Waktu beliau meninggal itu hampir jutaan orang turun ke lapangan mengantarkan jenazahnya. Subhanallah, waliullah min auliya'illahil kibar, wali Allah. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi punya kitab tafsir 24 jilid segini. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi berpendapat yang dimaksud dengan ab dalam ayat tadi yang kita sebut itu bukan ayah Nabi Ibrahim. Azar itu bukan ayah Nabi Ibrahim, tapi paman beliau. Wa idh qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah. Ketika Ibrahim berkata kepada abinya,
Dalam ayat ini maksudnya paman. Jadi Azar itu bukan ayah Nabi Ibrahim, tapi itu paman Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kalau Bapak menyebutkan ayah Nabi Ibrahim dan ayah Nabi Ibrahim itu musyrik, berarti kalau begitu di antara nenek moyang Nabi Muhammad ada yang bagian dari kalangan musyrik. Di antara, karena nenek moyang Nabi Muhammad Nabi Ibrahim. Kalau bapak Nabi Ibrahim musyrik, berarti nenek moyang Nabi Muhammad ada yang musyrik dong begitu. Bermasalah. Itu paman. Sama halnya ketika ada hadis Pak yang suka dipahami, disalahpahami oleh sebagian orang yang bilang ayahanda Nabi itu ada di neraka. Ayahanda Nabi Muhammad SAW, sebagian kecil kaum muslim itu ada yang meyakini gara-gara salah paham memahami hadis. Suatu ketika ada seorang bertanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, aina abi?" Rasulullah, abiku ada di mana? Terus Nabi menjawab, "Innahu finnar." Ayahmu di neraka. Nabi bilang di neraka karena Nabi dapat wahyu. Gak seperti kita Pak, kalau kita nggak boleh memvonis orang sebagai ahli neraka secara pasti. Nabi mendapatkan wahyu dari Allah bahwa ayahnya si fulan ini masuk neraka. Terus nanya lagi orang ini seperti sedih kan, "Rasulullah, ayahmu di mana?" Nabi itu punya akhlak, gak mau mengecewakan orang. Ketika melihat orang sedih, beliau ingin menghibur. Akhirnya beliau bilang, "Inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya abiku dan abimu itu di neraka. Ada sebagian orang memahami hadis ini dengan kesimpulan bahwa kalau begitu ayahnya Nabi juga di neraka, sama dengan ayah orang ini. Para ulama menjelaskan, yaitu tadi penjelasannya, ketika Rasulullah bilang abi, maksudnya tidak otomatis ayah. Maksudnya abi yang dimaksud oleh Rasulullah itu pamannya, dan paman Nabi ada di neraka. Bisa jadi Abu Lahab, karena Abu Lahab paman Nabi juga. Pamanku dan ayahmu di neraka, menggunakan satu kata maknanya berbeda, itu sah dalam bahasa Arab. Abi wa abaka itu maksudnya bukan berarti ayahku. Sayyid Abdullah bukan berarti ayahanda Nabi Abdullah masuk neraka, maksudnya paman. Sebagai ulama menjelaskan begitu. Kenapa? Karena kalau ayah Nabi disebut ahli neraka, itu bertentangan dengan ayat Al-Quran yang mengatakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus seorang rasul. Tegas itu. Al-Quran mengatakan Allah tidak akan mengazab siapapun sampai datang kepadanya rasul. Sementara ayah Nabi itu hidup pada zaman rasul belum ada, syariat belum ada, nabinya aja belum lahir, gimana ceritanya kok bisa dikatakan ahli neraka? Ayahanda Nabi itu hidup pada zaman ahlu fatrah, jadi hidup pada zaman Nabi itu belum ada. Karena itu gak bisa kita katakan diazab di neraka. Quran tegas mengatakan Allah tidak akan mengazab sampai mengutus seorang rasul. Jadi kalau begitu, ayahanda Nabi termasuk ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang akan selamat karena hidup pada zaman Rasulnya belum ada. Manakala ada hadis Bapak Ibu sekalian bertentangan secara sahih dengan Al-Quran, maka kita mendahulukan Al-Quran. Apalagi hadis ini bersifat dhonni, kebenarannya masih bersifat sangkaan, masih mungkin dimaknai secara berbeda gitu. Ya, tapi ada orang-orang yang bernafsu, enggak, ini hadisnya sahih, hadisnya dari Nabi SAW, "Inna abi wa abaka finnar." Ya terserah kamu. Para ulama buktinya memahami begitu. Ketika dikatakan abi, maknanya bukan berarti ayah secara otomatis, bisa jadi maknanya paman. Nah, kita kembali kepada ayat ini. Di antara paman Nabi Ibrahim alaihissalam namanya Azar. Berkatalah Nabi Ibrahim kepada Azar, "Atattakhidu asnaman alihah?" Wahai paman, apakah engkau menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Aku melihatmu dan kaum itu berada dalam kesesatan yang nyata. Kemudian dilanjutkan ayat, "Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutus samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin." Dan demikianlah kami perlihatkan kekuasaan kami kepada Ibrahim, kekuasaan kami yang ada di langit dan yang ada di bumi kepada Ibrahim,
waliyakuna minal muqinin, agar Nabi Ibrahim itu menjadi sosok yang yakin. Jadi sejak awal Al-Quran mengatakan Nabi Ibrahim itu sosok yang yakin, tidak pernah ragu, karena sudah diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah kepada dirinya. Baru kemudian disebutkan ayat, dan ini ayat yang sering disalahpahami. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi. Ketika malam gelap, Nabi Ibrahim melihat bintang-bintang. Ra'a kaukaba qala, kemudian dia berkata hadza rabbi. Itu terjemahannya Pak, hadza rabbi, terjemahannya ini adalah Tuhanku. Dipahami oleh sebagian orang, oh kalau begitu Nabi Ibrahim pernah nyembah bintang, pernah mempertuhan bintang. Berdasarkan ayat ini, qala hadza rabbi falamma afal, ketika bintang itu terbenam, qala la uhibbul afilin, aku tidak menyukai sesuatu yang terbenam. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, para ulama menjelaskan ketika Nabi Ibrahim berkata hadza rabbi, ini adalah Tuhanku, itu bukan pengakuan dari Nabi Ibrahim bahwa bintang adalah Tuhanku. Itu Nabi Ibrahim sedang menggambarkan keyakinan kaumnya yang menyembah bintang. Beliau ingin membuktikan bahwa bintang itu nggak layak dipertuhan. Jadi seolah-olah itu ayat sebetulnya apa? Ada tanda tanyanya, ada tanda tanya. Hadza rabbi, ini Tuhanku. Maksudnya ini layak dijadikan sebagai Tuhanku. Nabi Ibrahim ngomong kayak gitu di hadapan orang yang menyembah bintang. Kan gak mungkin beliau jadi bagian dari mereka. Jadi itu redaksi disampaikan oleh Nabi Ibrahim, bukan dalam konteks pengakuan Nabi Ibrahim bahwa bintang adalah Tuhan, bukan. Itu beliau sedang menggambarkan keyakinan kaumnya yang menyembah bintang. Seolah-olah kalau mau saya terjemahkan begini Pak, ketika Nabi Ibrahim melihat bintang dan beliau ingin membantah kaumnya yang menyembah bintang itu, beliau bilang, ini Tuhanku, ini layak dijadikan sebagai Tuhanku. Gitu ya. Jadi bukan beliau mengakui ini sebagai Tuhanku. Beliau bertanya di hadapan kaumnya dengan nada ingin membuktikan kebatilannya gitu loh. Bahwa ini gak layak dipertuhan, ini Tuhan. Sama kayak gini Pak, ini kasih contoh sederhana dah. Kita misalnya kalau lagi berantem sama istri, kemudian istri kita misalnya ngomel-ngomel terus bilang, kamu nggak pernah menafkahi keluarga. Misalnya kita dituduh sama bini kita, bapak nggak pernah menafkahi keluarga, tidak pernah menafkahi keluarga. Terus saya bilang, uang belanja nggak pernah telat, tiap bulan dikasih, buat make up ada, buat anak ada, buat kontrakan nggak pernah telat. Kamu masih bilang aku tidak pernah memberi nafkah? Aku tidak pernah memberi nafkah. Itu saya ngomong, aku tidak pernah memberi nafkah. Saya ngomong tuh, apakah itu artinya saya mengakui itu? Kan bukan. Saya ngomong aku tidak memberi nafkah, itu maksudnya menepis omongan istri saya, tuduhan istri saya ke saya. Aku tidak memberi nafkah, kan gitu. Atau misalnya bini kita duduk kita selingkuh, terus kemudian dia bilang aku selingkuh, tidak pernah main keluar malam-malam, tidak pernah nongkrong-nongkrong di pinggiran jalan, aku selingkuh. Sama kayak gitu deh. Saya ngomong aku selingkuh itu bukan berarti saya mengakui saya selingkuh. Saya ingin menepis tuduhan istri saya yang menuduh saya selingkuh. Sebenarnya dalam dunia perdebatan itu biasa Pak. Pendapat lawan kita ambil, kita ucapkan seolah-olah kita mengakuinya, padahal kita ingin membatalkannya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berkata hadza rabbi, ini Tuhanku, maksudnya bukan beliau mengakui, tapi beliau ingin menggambarkan keyakinan kaumnya. Atau boleh jadi ayat itu bisa dipahami begini, ketika Nabi Ibrahim berkata hadza rabbi, ay hadza rabbi fi za'mikum, ini Tuhanku dalam keyakinan kalian.
Kalau diterjemahkan ayatnya secara lebih jelas, ketika Nabi Ibrahim melihat bintang, dia pun berkata, ini adalah Tuhanku menurut kaumku, bukan menurut beliau, menurut kaumnya. Cuman gak disebutkan dalam ayat itu, tapi kita bisa paham dengan penafsiran. Ketika beliau bilang ini adalah Tuhanku, boleh jadi maksudnya bertanya, tanda tanya begitu, atau boleh jadi kita maknai ini Tuhanku menurut kaumku, menurut kaumnya yang menyembah bintang. Jadi sangat besar itu Pak, dikoreksi itu. Pemaparan-pemaparan di sebagian buku-buku sekolah yang dibilang Nabi Ibrahim pernah mencari Tuhan. Nabi Ibrahim nggak pernah mencari Tuhan. Nabi itu maksum, terjaga dari keraguan akan keberadaan Tuhan. Meragukan saja mustahil, apalagi nyembah bintang yang merupakan kekufuran. Maksum dari dosa besar, maksum dari kekufuran. Yang benar sekali lagi, Nabi Ibrahim alaihissalam ingin membuktikan kesalahan keyakinan kaumnya dengan cara menampilkan ulang perkataan kaumnya. Kaumnya bilang, "Hadza Rabbi," ini adalah Tuhanku. Nah, ketika melihat bintang, tiba-tiba bintangnya terbenam. Itu Nabi Ibrahim ingin membuktikan bahwa sesuatu yang lenyap, sesuatu yang berubah-ubah, yang dari tadinya terbit kemudian terbenam, itu nggak layak dipertuhan. Makanya beliau la uhibbul afilin. Ketika bintang itu terbenam, beliau bilang, aku tidak menyukai sesuatu yang terbenam. Karena kalau sesuatu itu berubah-ubah, berarti dia mengalami keadaan dan ketiadaan. Berarti dia lemah gitu loh. Bintang itu meskipun terlihat indah dan menawan, tapi dia lemah. Dia mengalami perubahan dalam dirinya, gak layak dipertuhan. Tuh lihat, Nabi Ibrahim ingin membuktikan kesalahan keyakinan kaumnya yang menyembah bintang, bukan beliau yang menyembah bintang. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Pas melihat bulan, tadi bintang, melihat bulan terbit, beliau bilang, hadza rabbi, ini juga Tuhanku. Maksudnya ini layak dipertuhan, dijadikan sebagai Tuhanku. Bertanya supaya kaumnya sadar bahwa ini gak layak juga dipertuhan. Falamma afal, ketika bulan itu terbenam, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Kalau Tuhanku tidak memberiku petunjuk, niscaya aku akan menjadi orang yang tersesat. Jadi beliau seolah-olah ingin bilang, sebetulnya baik bintang maupun bulan itu gak layak kaum pertuhan, itu ajaran yang sesat. Tapi beliau tidak menampilkan itu dalam bentuk beliau menampilkan itu dalam bentuk perkataan kaumnya. Jadi beliau mengucapkan ulang perkataan kaumnya untuk membatalkannya. Ketika melihat bintang, beliau katakan, ini layak dipertuhan. Tapi kan dia terbenam, berarti dia nggak layak. Ketika melihat bulan terbit, ini layak dipertuhan. Ternyata bulan juga sama terbenam. Oh, ini juga nggak layak dipertuhan. Falamma ra'a asy-syams, puncaknya ketika melihat matahari yang lebih besar, dia memberikan manfaat luas bagi kehidupan kita. Ketika melihat matahari, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Ketika beliau melihat matahari, beliau katakan di hadapan kaumnya, ini Tuhanku. Maksudnya ini layak dipertuhan, dijadikan sebagai sesembahanku. Qala ya qaumi falamma afala, ketika matahari itu terbenam juga, Nabi Ibrahim berkata kepada kaum, ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Nabi Ibrahim berlepas diri dari kemusyrikan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku mengarahkan pandanganku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Nah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Bapak Ibu sekalian, mari sekarang kita baca itu tadi penjelasan tanpa saya menyertakan referensi. Sekarang mari baca kita dalam kitab Isyaratul Arifin bagaimana para ulama memahami ayat-ayat seperti tadi. Karena itu kesalahpahaman yang cukup beredar luas
Nabi Ibrahim alaihissalam digambarkan sebagai sosok yang mencari Tuhan. Jadi begini Pak, dalam dunia perdebatan, kalau kita akademisi ini terbiasa berdebat atau beradu pendapat, itu sebetulnya biasa. Dalam dunia perdebatan, ada orang punya pandangan, kita kutip pandangannya agar kita patahkan dan kita buktikan kekeliruannya. Itu biasa dalam dunia perdebatan. Bahkan dalam hazanah keilmuan Islam itu ada satu ilmu khusus namanya ilmu jadal, ilmu adab bil bahthi wal munadharah, ilmu yang mengatur tata cara berdebat. Itu biasa, boleh kita mengutip pendapat lawan, dikutip dalam ucapan atau tulisan kita, tujuannya bukan untuk diakui tapi untuk dipatahkan dan dibuktikan kecacatannya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan berarti beliau itu yang mencari Tuhan. Beliau ingin membuktikan bahwa benda-benda yang kalian sembah itu memang gak layak disembah karena dia terbenam. Dia mengalami perubahan. Yang tadinya terbit terbenam berarti dia bergantung kepada yang lain. Dia makhluk yang tidak layak dipertuhan karena dia mengalami ketiadaan. Yang tadinya tidak ada, kemudian ada. Yang tadinya ada, kemudian tiada. Silih berganti keadaan dan ketiadaan. Sosok atau benda yang semacam ini tidak layak kalian pertuhan. Itu maksudnya. Sekarang, mari kita baca penjelasan para ulama menyangkut ayat yang tadi kita kutip itu. Benarkah Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ragu dengan keberadaan Tuhan dan kemudian menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pencariannya, seperti kata sebagian orang? Kata Imam Ar-Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama ahli sunnah besar, penulis kitab Mafatihul Ghaib 32 jilid dan kitab-kitab yang lain, seulama ensiklopedis. Beliau mengatakan setelah menjelaskan panjang lebar, saya kutip yang relevan aja ya. Di antara perkataan beliau, fa'ulima anna hadhil mubahatsah innama jarat ma'a qaumi li ajli ayyurshidahum ilal iman wat tauhid. Setelah dikutip argumen di awal yang tadi kita sebut, kesimpulannya kata beliau, dari sini kita bisa tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, diskusi Nabi Ibrahim dengan kaumnya yang dibilang ini bintang kamu jadikan Tuhan, ini bulan kamu jadikan Tuhan. Kata beliau, dari sini kita bisa tahu bahwa Nabi Ibrahim menyampaikan itu semua li ajli ayyurshidahu ilal iman wa tauhid. Tujuannya adalah membimbing mereka menuju keimanan dan tauhid. Bukan Nabi Ibrahimnya yang ngaku bahwa bintang adalah Tuhan, bukan. Tujuannya Nabi Ibrahim membimbing umatnya yang menyembah bintang itu agar meyakini ajaran tauhid. Ayyurshidah, membimbing. La li ajli anna Ibrahim kana yatlubud din wal ma'rifah li nafsihi. Bukan dalam arti, dikata Imam Razi, bukan dalam arti bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam itu mencari agama dan mencari Tuhan untuk dirinya. Bukan. Kata Imam Ar-Razi, yang dikatakan Nabi Ibrahim, hadza rabbi, hadza rabbi, hadza rabbi, itu tujuannya membimbing kaumnya bahwa ini tidak layak dipertuhan. Bukan Nabi Ibrahim yang ragu terus mencari Tuhannya, bukan. Ini perkataan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian ketika Nabi Ibrahim bilang, ketika beliau bilang la uhibbul akhinin, falamma janna alaihi lailu ra'a kawkaban qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul akhinin. Ketika bintang itu terbenam, Nabi Ibrahim bilang, aku tidak menyukai sesuatu yang terbenam. Karena sesuatu, artinya apa? Beliau mengatakan seolah-olah ingin berkata kepada kaumnya, sesuatu yang terbenam itu gak layak dipertuhan. Nah, perkataan beliau la uhibbul afilin, kata Imam Ar-Razi, raddan alaihim, itu bantahan untuk kaumnya. Jadi ketika beliau, aku tidak menyukai sosok atau sesuatu yang terbenam, itu tujuannya membantah kaumnya.
Kata Imam Ar-Razi, bukan berarti beliau sedang mencari Tuhan. Raddan alaihim wa tanbihan lahum ala fasadi qaulihim. Dan bagian dari mengingatkan kaumnya akan kecacatan keyakinan mereka. Itu keyakinan salah gitu. Cuma Pak, Quran itu memang bukan bahasa Quran itu bukan bahasa akademis. Kalau bahasa akademis itu kan nggak bisa samar-samar begitu, harus jelas. Maksudnya apa? Quran itu kitab petunjuk, bahasanya ringkas-ringkas kadang-kadang. Makanya dijelaskan sama ulama, itulah repotnya kalau kita baca Quran dengan terjemahan. Memang nggak bisa. Quran ini kitab hidayah, diturunkan dalam bahasa Arab, gaya bahasanya itu seringkali meringkas. Kadang-kadang apa yang ditafsirkan nggak dicantumkan tuh dalam Qurannya. Ya, tapi itu dipahami oleh para ahlinya. Maksudnya nggak begitu, maksudnya begini. Nah, jadi kita bisa belajar dari sini. Itulah diantara keistimewaan bahasa Al-Quran Al-Karim. Tsumma qala ba'da dzalika ayakun Ibrahim dzakara hadzal kalam ala sabilil istihza. Nah, ada juga pendapat yang menyebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengatakan hadza rabbi, itu tujuannya justru dua tanda kutip mengejek keyakinan kaumnya. Bukan mengejek dalam arti negatif ya, dalam arti membuktikan bahwa ketidaklayakan sesuatu yang mereka sembah itu. Bukan untuk mengakui bahwa ini adalah Tuhanku, bukan. Pertanyaannya sekarang, terus kenapa? Kalau emang tujuannya Nabi Ibrahim itu mengajak kaumnya kepada tauhid, kenapa harus ada ungkapan seperti tadi? Ini adalah Tuhan, bintang Tuhan, bulan adalah Tuhan, matahari. Kenapa harus ada ungkapan begitu? Ini Bapak Ibu sekalian, dari uraian ini kita bisa paham ternyata itu salah satu metode dakwah yang benar. Ketika kita melihat suatu keyakinan yang menyimpang, kita itu nggak bisa Pak langsung membantah orang dengan perkataan-perkataan yang membuat dia menghindar gitu. Nggak bisa langsung, bertahap. Dari sini kita bisa belajar cara membuktikan kesalahan sebuah keyakinan itu dengan cara apa? Dengan cara seperti ini, dengan cara bertahap. Kita buktikan pandangan ini keliru satu persatu tuh. Kita tanya, ini layak dipertuhan? Layak dipertuhan sementara dia terbenam? Kayak gitu tuh. Baru kemudian diajak, setelah orang sadar ternyata keyakinan saya salah, baru kemudian kita katakan tiada Tuhan selain Allah. Di ujung, setelah kita menyadarkan orang secara bertahap ini. Jadi dari perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam ini kita bisa belajar bagaimana metode atau cara menyampaikan kebenaran kepada orang yang kita anggap menyimpang. Caranya bagaimana? Caranya dengan membuktikan kesalahan keyakinannya secara bertahap. Jangan ujug-ujug, ini musyrik, ini kafir, ini bid'ah. Ada orang-orang kayak gitu kan Pak? Mau nyalahin orang tanpa kebijaksanaan, tanpa kearifan, tanpa kedewasaan. Dikit-dikit nyalahin orang aja, ujug-ujug nyalahin orang. Pelan-pelan. Menyadarkan orang itu pelan-pelan. Tidak selamanya orang sadar dengan ucapan. Kadang-kadang orang sadar dengan perbuatan, dengan tindakan, dengan akhlak, baru orang sadar. Misalnya kita menjumpai Pak praktek kemusyrikan di kampung kita, di sekitar rumah kita. Gimana cara menasihati orang supaya terhindar dari kemusyrikan itu? Langsung datang ke rumahnya gitu, Anda musyrik, Anda kafir, Anda calon ahli neraka. Bisa orang sadar dengan cara begitu? Enggak. Alih-alih sadar, orang semakin menjadi-jadi dengan kesesatannya biasanya. Sama kayak mendidik anak Pak. Kita melihat anak kita malas sholat tuh. Tiap hari dikasih nasihat tentang kewajiban sholat, digambarkan ancaman neraka bagi orang-orang tidak sholat. Lama-kelamaan anak itu muak Pak, dengan banyak nasihat. Kadang-kadang kan anak zaman sekarang begitu. Semakin sering dikasih nasihat, apalagi dengan bentakan, dengan emosi, semakin menjadi-jadi dia. Gak mau sadar. Bertahap, pelan-pelan. Mungkin sehari dua hari kita nggak ngomong dulu. Udah kasih contoh aja, kita pergi ke masjid, ambil sejadah, buka pintu, anak kita melihat. Kan itu juga sama, mengajak anak supaya sholat. Tidak selamanya harus dengan nasihat.
Waktu kita pulang ke rumah, kita sholat sunnah, anak kita ngelihat di atas kursi, kan itu juga sama, mendakwahi anak, mengajak anak juga, tapi tidak dengan ucapan, dengan perbuatan, sama kan, intinya ngasih nasihat juga. Sekarang muncul Pak, generasi anak-anak sekarang itu, mereka itu nggak mau nurut sama orang tuanya, gara-gara terlanjur kesel sama bapak ibunya. Gara-gara apa coba? Niatannya baik, ngasih nasihat, tapi caranya salah. Makin pusing anak itu dikasih nasihat. Tahu anak juga sholat itu wajib. Tahu bahwa sholat kewajiban agama, kalau nggak sholat dapat siksaan. Tahu mereka. Tiap hari aja dinasihatin kayak begitu, meskipun niatannya baik. Ya. Jadi dari hal-hal semacam ini kita bahas, oh begitu caranya menyadarkan kesalahan orang itu secara bertahap. Itu diantara kebijaksanaan, kearifan yang disampaikan oleh para nabi. Wali Songo waktu datang ke Indonesia berdakwah kepada orang-orang Indonesia yang sebagiannya itu berkeyakinan keliru. Apakah mereka langsung menentang ini ajaran yang sesat, ajaran yang keliru gitu? Enggak. Secara bertahap. Kadang-kadang kita perlu dalam dunia dakwah itu bukan hanya dalil dan bukti kebenaran, tapi kita juga perlu kearifan dan kedewasaan. Kalaulah kita melihat ada orang yang menyimpang berkeyakinan secara keliru, kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang membuat dia simpatik terlebih dulu, suka sama kita, mau mendekat dengan kita. Pas ketika udah terjalin hubungan baik, baru kita ngomong pelan-pelan. Sebetulnya ini nggak layak disembah. Ada orang nyembah batu sekalipun dalam agama kita itu Pak, nggak boleh dicaci maki. Nyembah patung, nyembah batu, nyembah sapi sekalipun nggak boleh. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan, kalau udah jangan berarti larangan. Jangan kalian mencaci maki sesuatu yang disembah selain Allah itu. Karena kalau kalian melakukan itu, fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Mereka akan mencaci maki Allah juga pada akhirnya. Kalau kita meledek Tuhan mereka, mereka juga meledek Tuhan kita. Karena itu diharamkan kita mencaci maki sesembahan orang lain. Berarti kalau gitu gimana cara menyadarkannya? Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau ternyata ini pandangan keliru, kita dialog secara halus, dibuktikan kesalahannya. Kadang-kadang kita nggak punya momen membuktikan kesalahan itu. Kita lakukan pendekatan lain supaya orang ini sadar dengan menarik hatinya, membuat dia suka dengan kita, suka dengan cara bicara kita. Baru pelan-pelan masuk sadar orangnya. Itulah kira-kira penjelasan yang bisa kita paparkan menyangkut kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu lagi sebelum kita tanya jawab, insya Allah Imam Zamakhsyari. Ini Zamakhsyari ini seorang Mu'tazilah, artinya alirannya sesat. Jadi hatta yang beraliran sesat sekalipun dalam kitab-kitab tafsir Imam Zamakhsyari kan alirannya Mu'tazilah. Mu'tazilah kan bukan ahlu sunnah, ya aliran sesat lah katakan begitu. Imam Zamakhsyari yang notabene bermazhab Mu'tazilah sekalipun tidak menggambarkan Nabi Ibrahim itu sebagai sosok yang sedang mencari Tuhan, sedang mencari Tuhannya atau mengakui bintang sebagai Tuhan. Kata Imam Zamakhsyari menyangkut ayat yang tadi kita sebut tadi itu, wa kana abuhu wa qaumuhu ya'buduna al-asnam wasyamas wal qamar wal kawakib fa arada an yunabbihahum 'alal khata' fi dinihim. Kata Imam Zamakhsyari, Nabi Ibrahim itu kaumnya menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari. Nabi Ibrahim datang ingin mengingatkan mereka menyangkut kesalahan keyakinan mereka. Kata Imam Zamakhsyari, wa ayyursyidahum ila tariqin nadhar wal istidlal, dan membimbing mereka bagaimana caranya berpikir dengan benar untuk sampai pada kesimpulan Allah saja yang layak dipertuhan. Beliau secara bertahap menyadarkan kaumnya, bintang layak dipertuhan, dia terbenam, dia terbit, ada awal, ada akhir, gak layak dipertuhan, mengalami perubahan. Makhluk bulan meskipun dia lebih besar sama, gak layak dipertuhan karena dia mengalami perubahan dalam dirinya.
Sosok yang disembah, yang dipertuhan tidak boleh sama dengan makhluknya. Buat apa dipertuhan kalau sama dengan makhluknya? Kalau sama-sama terbenam, sama-sama lenyap, buat apa dipertuhan? Matahari yang sedemikian besar layak dipertuhan? Gak layak juga. Karena toh pada akhirnya dia juga sama mengalami perubahan, mengalami keredupan. Tadinya terbit kemudian terbenam, mengalami perpindahan, memiliki sifat makhluk. Allah yang disembah tidak layak menyandang sifat-sifat itu. Baru kemudian, nah bukti lainnya apa? Di ayat, beberapa ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim 'ala qaumi narfa'u darajatin man nasya." Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim 'ala qaumi. Itu bukti kami. Kata Al-Quran menyebut bukti kami. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim 'ala qaumi, itu bukti kami yang kami sampaikan kepada Nabi Ibrahim untuk membantah kaumnya. Al-Quran tidak mengatakan untuk membantah dirinya. Kalau Nabi Ibrahim yang menyembah bintang, harusnya Quran menyebutkan itu bukti kami yang disampaikan kepada Ibrahim untuk membantah keyakinannya. Quran gak bilang begitu. Quran mengatakan itu bukti kami yang disampaikan, yang kami sampaikan kepada Ibrahim untuk melawan kaumnya. Berarti kalau begitu, yang tadi disebut di ayat-ayat yang tadi itu bukan menggambarkan keyakinan Nabi Ibrahim. Justru Nabi Ibrahim datang ingin meluruskan keyakinan kaumnya yang menyembah bintang, bulan, dan matahari. Beliau datang membuktikan bahwa itu tidak layak disembah, dan yang layak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian.